Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seseorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbuat baik. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, hari ini untuk sekian kali kita mendengar tentang Yesus dan hari Sabat. Dikisahkan bahwa Yesus pergi ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Ada seorang yang mati di tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, betul saja. Yesus memutuskan untuk menyembuhkan orang yang mati tangannya itu. Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah di tengah dan ulurkanlah tanganmu." Orang itu melakukannya dan ia sembuh. Yesus melakukannya itu mempunyai alasan yang kuat. Ia mengajukan pertanyaan sekaligus juga menjadi jawabannya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dalam hal ini kita bisa menilai bahwa berbuat baik itu sah dilakukan kapan saja. Menyelamatkan nyawa orang jauh lebih penting daripada karena pada taat hukum. Tentu kita tidak rela membiarkan orang lain mati hanya demi ketaatan pada hukum. Menyelamatkan nyawa orang itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan yang mesti kita ambil. Tindakan-tindakan yang itu membawa konsekuensi tertentu, tindakan lainnya juga membawa konsekuensinya. Terhadap berbagai pilihan, kita harus menjadi pilihan dan memutuskan tindakan tertentu. Kiranya apa yang menjadi alasan Yesus untuk menyembuhkan orang mati tangannya itu juga bisa menjadi alasan dalam setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil. Menyelamatkan nyawa orang menjadi prioritas dalam setiap tindakan kita. Di tahun refleksi ini, mari kita memohon kepada Tuhan, semoga kita mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya yang menyelamatkan sesama, dan semoga diri kita menjadi berkat bagi orang lain, khususnya orang-orang di sekitar kita. Sekarang marilah kita menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji Allah, mendengar, membaca, merenungkan sabda Tuhan, kemudian melakukan refleksi, pemeriksaan batin nurani kita teristimewa dalam bulan kitab suci ini. Apakah saya berani menolong yang sedang menderita sekalipun bertentangan dengan aturan yang ada? Saya berani menolong orang lain yang sedang ada di sekitarku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan banyak segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ratu Rosali, doakanlah kami. Amin.